Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberi kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terpujilah namamu. Terima kasih buat kesempatan hari ini kembali lagi. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan buah itu untuk memuliakan Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul dalam gelap terbitlah terang. Dalam gelap terbitlah terang. Mari kita melihat di dalam kitab Matius 4 ayat yang ke-16. Dan nanti dilanjutkan Yesaya 9 ayat 1. Matius 4:16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya, haleluya. Nah, kalau secara jasmani terang dan gelap pasti kita mengerti, ya. Kita akan melihat bagian-bagian ini yang Romawi 1, terang dan gelap. Pada dasarnya secara lahiriah manusia itu suka terang. Nggak ada manusia suka gelap. Kalau waktu PLN mati, ya semua berkata loh, karena gelap. Istimewa kalau malam begitu, udah gak bisa apa-apa, ya. Seluruh kota bisa menjadi gelap, ya. Tapi pada waktu PLN menyala kembali, serentak, nah, senang saudaraku, ya. Nah, haleluya, haleluya. Begitu juga kita melihat, ya, di dalam kehidupan ini. Kalau kehidupan ini secara rohani, ya, secara rohani, manusia memang lebih suka yang gelap, ya. Karena apa? Pasti ada sebabnya. Karena apa, saudaraku? Ya, sebab di dalam dasar hatinya mereka sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, ya. Perbuatan-perbuatan yang memalukan. Sebab itu dia tidak mau datang kepada terang. Nah, tetapi sebenarnya manusia itu mau terang, tapi dia tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Kita melihat di dalam kehidupannya dia mendambakan terang untuk jiwanya, ya, mendambakan terang untuk jalan-jalannya, mendambakan terang untuk rumah tangganya, dan seterusnya, ya. Memang tidak ada suka hidup dalam kegelapan yang tidak menyenangkan. Semua merindukan, semua mengharapkan terang, tapi manusia tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Nanti kita akan melihat manusia tanpa Yesus itu pasti hidup dalam kegelapan, pasti. Sebab Yesus itu adalah terang dunia, ya. Di luar Yesus dia hidup di dalam kegelapan. Romawi 2. Orang yang tinggal di dalam kegelapan
gelap ini adalah istilah dari kehidupan orang yang hidup atau berjalan dalam dosa. Ya. Nah, kalau berjalan dalam dosa, dia hidup dalam gelap. Kita melihat perbuatan-perbuatan dosa itu perbuatan gelap, sebab ya, perbuatan-perbuatan dosa itu perbuatan gelap, sebab satu, orang yang berbuat dosa itu malu, sebab itu ia sembunyi-sembunyi takut ketahuan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, 21, tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam alam. Satu peristiwa yang jelas kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes 4 tentang perempuan Samaria. Secara jasmani dia datang terang, dia mengambil air, tapi dia malu untuk sekitarnya, sebab itu dia ngambil nimba air di tengah hari. Nah, di tengah hari nggak ada orang, dia sendiri yang mengambil air itu. Dan di situ Tuhan Yesus memberitahukan kepada dia untuk terus berbincang-bincang. Jadi sekalipun terang, cuacanya terang, tapi hatinya gelap, ya, jiwanya gelap. Dan Tuhan Yesus masuk menerombol. Nah, Tuhan Yesus masuk pada inti. Akhirnya orang itu bertobat. Ya, orang itu bertobat. Yang kedua, perbuatan dosa itu tidak terhormat. Ya, tidak terhormat. Ini perbuatan tercela. Ya. Perbuatan-perbuatan dalam gelap itu tidak berani terang-terangan, ya. Tidak berani terang, kecuali orang tersebut dosanya yang sudah lanjut. Jadi tidak ada perasaan malu lagi, hilang rasa malunya. Dikatakan dalam Amsal 14 ayat 16, saya bacakan dalam terjemahan lama begini. Seorang yang berbudi itu takut dan undur daripada jahat. Tetapi orang bodoh berbuat dosa berlapis-lapis, maka senanglah juga hatinya. Nah, ini yang saya katakan, ya. Perbuatan dosa itu tidak terhormat, sebab itu dia gak berani terang-terangan, kecuali dosanya sudah lanjut, ya. Jadi orang ini bebal, betul-betul bebal. Berbuat dosa sudah tidak tahu malu lagi, urat malunya udah putus. Amsal 14:16 jelas berkata, berbuat dosa berlapis-lapis, bukan hanya satu dosa, dosa lain, senang terus. Ini orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh. Nah, lihat saja saudaraku, orang yang selingkuh, mula-mula manis, karena tidak ketahuan, senang, bergembira, ya. Tetapi kalau sudah ketahuan, geger, ribut rumah tangganya, jadi kacau balau, ya, penuh perkelahian, keributan, bahkan kadang-kadang bisa berakhir di kantor polisi karena terjadi penganiayaan. Mungkin yang selingkuh suami atau selingkuh istri, karena dinasihat nggak bisa, kata-kata keras, akhirnya tangannya turun tangan. Terjadi kekerasan secara fisik, bisa juga berakhir di rumah sakit atau kuburan.
Karena kalau orang sudah mata gelap, saudaraku, dia ambil apa saja ada di sekitarnya, ya, sudah nggak bisa berpikir dengan waras begitu. Sebab itu, kalau orang seperti ini tidak mau bertobat, maka akhir yang paling tragis di neraka, ya, di neraka yang kekal. Jangan diabaikan, jangan dikecilkan. Oh, neraka, kata-kata neraka cuman 6 huruf, tapi di situ jelas dikatakan sikon neraka itu apinya tidak pernah padam. Ulatnya tidur di atas ulat. Mengerikan, bangkai hidup, ya. Sebab itu jangan coba-coba, ya, melakukan perbuatan dosa, sekalipun mungkin belum ketahuan, tapi satu kali pasti kebongkar. Pepatah mengatakan sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti berbau juga, ya. Berbau juga. Nah, hidup dalam gelap itu penderitaan, bukan kesenangan. Awal, ya, banyak orang gelak tawa, tertawa secara riuh, meriah, ya. Senang. Saudara perhatikan kalau orang sudah mabuk-mabukan, dengan teman-temannya tertawa lepas, tertawa. Tapi begitu sudah jatuh, nah, karena terlalu banyak minum, dapat serangan jantung, jatuh, dari tertawa berubah menjadi tangisan, ya, menjadi tangisan. Manisnya berbuat dosa itu sebentar. Saya beri contoh begini. Kenapa orang korupsi? Karena kalau nggak ketahuan senang, manis, dinikmati bersama-sama dalam hidupnya, dalam keluarganya. Kalau orang itu korupsi, awalnya tertawa, bisa beli ini, bisa beli itu, dan lain sebagainya. Tapi begitu ketahuan, pahit. Bahkan tidak jarang berakhir di jeruji besi, bahkan tidak jarang sampai stres, akhirnya mengalami mati. Beberapa kita lihat para koruptor, pertama masuk sehat, tak makin lama makin kurus, tahu mati di dalam penjara. Bukan karena dianiaya, stres, terisolir. Nah, jadi berpikirlah sebelum melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Nah, kalau sudah terikat, nah ini, saudaraku, kalau sudah terikat, nah, terus ketahuan, terus terbongkar, baru merasakan pahitnya dosa itu. Penuh bisa ular yang mematikan. Sodom itu tempat yang penuh dengan kegembiraan daging. Tapi firman Tuhan mengatakan itu bisa ular yang mematikan. Ulangan 32 ayat yang ke-32 dan 33. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular pedung yang keras dan ganas. Jadi jelas dalam Ulangan 32 dan 33. Kalau kitab Yoel mengatakan depannya Eden, belakangnya api. Jadi umpan dosa itu manis seketika. Kalau umpan dosa itu pahit, tidak ada orang yang mau berbuat dosa. Tapi justru umpan dosa itu manis. Manis awalnya, begitu terikat, ya. Nah, mulai timbul kepahitan-kepahitan, celaka dan lain sebagainya, sampai akhirnya mematikan. Romawi 3 telah melihat terang besar, ya. Dikatakan terang itu memberi hidup yang sesungguhnya, ya. Justru kalau kita hidup dalam kebenaran,
Hidup dalam kekudusan itu indah, itu manis dan bahagia. Tapi tidak semua orang percaya dan tidak semua orang mau. Nah, dalam rumah tangga, kalau rumah tangga itu dua-dua suami istri hidup dalam kekudusan, rumah tangganya pasti manis, penuh damai, penuh sukacita. Tapi begitu rumah tangga itu mulai ada sesuatu yang dalam tanda petik saya katakan gila, entah itu suami, entah itu istri, mulai terjadi kekacauan, keributan, dan seterusnya. Kita melihat Mazmur 29 ayat yang kedua. Mazmur 29 ayat yang kedua dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya. Makhluk-makhluk surgawi itu kerjanya suci, suci, sucilah Tuhan. Terus kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu, itu mereka terus kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus itu kata kunci surga. Ya. Dosa itu kata kunci neraka. Sebab di balik itu semua terjadi kekacauan dan keributan yang luar biasa. Ya. Nah, manis, suci itu memang letaknya kemanisan itu di belakang salib. Sebab itu Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Pikulah kuk aku. Disuruh pikul salib. Senang, ringan adanya. Senang. Di balik salib ada kemanisan, ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada damai, ada segalanya saudaraku. Ya, ada segalanya, ada kesucian. Tetapi karena letaknya di belakang salib, inilah yang membuat orang merasa ngeri. Satu peristiwa, Simpson waktu menemukan singa, dia bunuh, terus ditinggal, bangkainya tinggal, dia pergi dengan bapak. Setelah itu dia pulang, dia pergi, dia lihat, loh, di bangkai singa itu ada sarang madu. Dia ambil, makan manis, dia berikan kepada bapaknya, tapi tidak diceritakan, ya, tidak diceritakan. Itu dari mana asalnya? Hakim-Hakim 14 ayat 8 dan 9. Hakim-Hakim 14 ayat 8 dan 9 dikatakan, setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikerutnya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya juga kepada mereka, memberikan juga kepada mereka, lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikerutnya dari kerangka singa. Begitu juga. Nah, orang melihat salib itu seperti melihat singa, ya, seperti melihat singa. Justru kalau singa itu dikalahkan, ya, kalau kedagingan itu dikalahkan oleh salib, oleh kuasa salib, maka keluar sukacita surgawi, keluar madu surga, ya, yang begitu manis, begitu nikmat, ya. Tapi karena terhalang oleh singa yang menakutkan itu, banyak orang tidak bisa melihat sarang madu yang betul-betul manis dan nikmat. Percayalah kepada firman, di belakang salib, di belakang penyangkalan diri, mematikan keinginan daging, itu akan muncul, akan keluar sumber-sumber kemanisan yang luar biasa, yang sangat bermutu. Ya. Jangan tinggalkan salib, ya. Jangan tinggalkan salib. Ya. Kalau kita melihat, ya, Tuhan memberikan kita terang, kita bisa hidup dalam terang, ya.
dan bisa menikmati madu itu. Sebab begini, kalau orang itu di luar Kristus, dia sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti Niniwe, tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Tapi kalau orang itu sudah menerima terang dalam Kristus, hidup dalam terang, dia bisa membedakan, oh ini kesukaan dosa yang sebentar, yang sementara. Sebab itu Musa berani tinggalkan Mesir daripada menikmati kesukaan yang berdosa, yang seketika. Dia tinggalkan. Tapi orang dunia berkata, bodoh Musa. Sudah kedudukannya setinggi, sudah mapan, kok ditinggalkan? Tapi Musa bisa melihat yang tidak kelihatan. Itu bedanya. Orang yang menerima terang, orang yang hidup dalam terang, hidup dalam Kristus, salib itu menjadi kesukaannya. Salib menjadi kesukaannya. Haleluya. Romawi 4. Allah memberi terang. Nah, memang saudara perhatikan, kelahiran Kristus ke dalam dunia itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi bukan hanya 2000 tahun yang lalu, setiap saat, setiap hari, siapa yang mau membuka dirinya, mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, masuklah dalam hidupku, Tuhan, jamah hidupku, maka dia akan mengalami terang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa, dikatakan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan mendapat atau beroleh kehidupan yang kekal. Itu Tuhan. Nah, hari ini di saat kita mendengarkan firman Tuhan, Allah memberikan terang. Allah mencurahkan kasih-Nya rata kepada kita. Tergantung kita mau menerima atau tidak. Tergantung kita mau meresponnya atau tidak. Nah, di sini kita melihatnya, Yesus turun ke dalam dunia memang menjelma menjadi manusia. Jangan kita berkata, ya itu Tuhan Yesus pasti bisa. Tidak. Dia di dalam dunia, dia betul-betul menjadi manusia. Ibrani mengatakan dijamah oleh berbagai kelemahan, tetapi dia tidak berdosa. Kalau Tuhan tidak mungkin dijamah oleh berbagai kelemahan. Tapi ini karena manusia dijamah oleh berbagai kelemahan, tapi tidak berbuat dosa. Jadi contoh kita, kalau Kristus bisa hidup dalam kekudusan, pengikut-pengikutnya pasti bisa. Nah, kalau kita bisa, berarti kita berjalan di dalam terang. Haleluya. Kristus mati, bangkit setelah 3 hari. Nah, kematian Tuhan itu yang menjadi penebusan bagi kita, membebaskan kita dari dosa. Jikalau anak itu memerdekakan engkau, maka benar-benar engkau merdeka. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat ya, di dalam Yohanes 8:32 dan 36. Haleluya. Yohanes 8:32 dan 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam Yohanes 8:36, kalau anak itu memerdekakan kau, kamu benar-benar merdeka. Bukan akan merdeka, benar-benar merdeka. Haleluya. Nah, kalau kita bebas, lepas dari ikatan-ikatan dosa, karena Kristus sudah memerdekakan kita, ya, jangan mempermainkan kemurahan Allah. Kalau Tuhan sudah melepaskan kita dalam dosa, jangan kembali lagi hidup dalam dosa. Nanti dapat predikat atau dapat sebutan yang gak enak. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Coba kita melihat ya. Ini perlu menjadi perhatian kita. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, jangan lagi kembali
menjamah barang-barang yang najis. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Ayat yang ke-21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi orang yang sudah dimerdekakan jangan mempermainkan kemurahan Allah. Tuhan memberikan kita merdeka, kita sesungguhnya bukan akan merdeka, tetapi perlu diwaspadai, perlu dijaga supaya jangan kita kembali lagi ke dalam hal-hal yang lama. Di dalam Matius 12 ayat 43-45 itu rumah sudah dibersihkan, tapi kosong, tapi tidak ada isi. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu hidupnya perlu diisi dengan perkara-perkara surga. Jikalau engkau dibangkitkan beserta dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Cari, jangan dibiarkan kosong. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Isi dengan firman, isi dengan persekutuan, ya, isi dengan doa. Terus diisi terus, sehingga kamar hati kita tidak kosong. Nah, kita melihat, saudaraku, Allah memberi terang, kita terima. Sebab Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya itu rata bagi kita. Sudah dicurahkan. Jadi Allah tidak pandang bulu, ya. Allah tidak pandang rupa. Siapa yang mau menerima Dia, siapa yang mencari Dia, pasti dapat. Mungkin hati kita kosong, tapi kita nggak tahu jalannya. Kita tinggal berseru, Tuhan Yesus, hatiku kosong. Tuhan Yesus, hatiku gelisah Tuhan. Tuhan Yesus, aku nggak ada damai. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Saudara tunggu sampai saudara mengalami aliran surga datang. Sebab firman Tuhan mengatakan begini, orang yang berbuat dosa itu di hadapan Allah mati. Mungkin orang itu berkata, mana buktinya nggak mati? Orang itu berbuat dosa nggak mati, orang itu nggak berbuat dosa nggak mati. Apa yang mati? Rohnya yang mati. Efesus 2 ayat 1 dan 2, rohnya yang mati. Nah, roh mati berarti putus hubungan dengan Tuhan. Putus. Manusia itu patung tanah liat. Membuat perbedaan dengan binatang itu hembusan roh daripada Tuhan, daripada Allah dihembuskan, maka jadilah makhluk yang hidup. Nah, ini yang perlu dijaga. Sebab itu satu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa berseru, Aba, ya Bapa. Di dalam kitab Galatia 4 ayat 6, Aba yang Bapa. Bukan seperti mulut biasa Aba ya Bapa, enggak. Tapi dari dasar hatinya karena Roh Kudus menjamah dia keluar. Aba ya Bapa. Bahasa gampangnya begini. Kita panggil Tuhan, Papa, Papa, Papa. Karena hubungannya begitu dekat. Tidak ada penghambat. Yesus adalah terang. Di dalam Dia tidak ada gelap. 1 Yohanes 1 ayat 5. Jadi kalau satu orang sudah dibebaskan, dia punya hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu jangan sia-siakan. Kalau hati kita tidak ada damai, ada sesuatu yang disimpan yang tidak berkenan, hari ini mesti copot. Ya. Jika hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3:13, Ibrani 3:15. Jangan keraskan hatimu. Bongkar.
Kalau ada kegelisahan, Tuhan tidak pernah memberi roh kacau, roh gelisah dan lain sebagainya. Sebab Tuhan pada waktu berangkat dia mengatakan, damai sejahteraku sendiri ku berikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Yohanes 14 ayat 27. Jadi damai sejahtera itu luar biasa. Kalau begitu ada kekacauan, tanya Tuhan tolong, ya. Tuhan tolong. Romawi 4. Terang itu sudah datang. Ya. Terang itu sudah datang. Pertanyaannya, tetapi siapakah yang membawa terang itu? Di mana terang itu? Ya. Tetapi siapakah yang membawa terang itu? Di manakah terang itu? Yesuslah terang dunia itu. Haleluya. Ya. Coba kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tadi dijelaskan dalam Romawi 5, terang itu sudah datang. Ya. Yohanes 8:12 tadi saya sudah bacakan. Jadi kita melihat, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita berkata, saya pengikut Kristus, saya ikut Tuhan, tapi perbuatannya gelap, perbuatannya nggak benar, bohong, tidak jujur, memfitnah, iri, benci, dendam, dan lain sebagainya. Tapi dia berkata, aku pengikut Kristus, itu bohong. So jelas dikatakan Yohanes 8:12, itu tidak bisa dipungkiri. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan. Sebab Yesus adalah terang dunia. Ada Yesus dalam hati kita, ada terang. Ya. Dikatakan firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Nah, saya akan coba begini, saudara. Yohanes 3:19 dikatakan, yuk kita lihat. Yohanes 3:19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang, bukan akan datang. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kalau mau datang kepada terang, perbuatannya harus terang. Nggak bisa lagi korupsi, nggak bisa lagi memfitnah, nggak bisa lagi berzina, nggak bisa lagi menipu. Perbuatan-perbuatan jahat harus dibuang, ya, harus dibuang. Sebab kalau mau datang kepada terang, perbuatan-perbuatan jahat itu harus dibuang. Nah, berarti begini, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dipindahkan. Dipindahkan kemana, Pak? Coba kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-13. Kolose 1 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Gelap pindah kepada terang. Luar biasa. Perbedaannya sangat luar biasa. Saya ambil contoh begini supaya kita bisa sedikit ada gambar, sekalipun ini nggak tepat. Satu orang tinggal di rumah kumuh, mungkin di bawah jembatan karena kemiskinan dan lain sebagainya. Dia tinggal di rumah kumuh, nggak ada fasilitas apa-apa. Nah, kalau di bawah jembatan airnya naik ya kebanjiran. Terus satu orang datang, Pak, ayo pindah, Pak. Pindah kemana? Sudah, ikut saya pindah. Pindah, ternyata diberi rumah 2 lantai. Dia bingung, dia lihat.
ada AC di kamarnya, ada televisi besar, ada kulkas, semua serba elektrik. Wah, bingung, dia lihat bingung. Karena perbedaan, dulu dia tinggal di bawah jembatan dan sekarang dia tinggal di perumahan yang elit. Luar biasa. Begitu juga secara rohani, orang yang terima Tuhan itu dipindahkan dari kegelapan. Kegelapan ini raja kegelapan itu setan. Di situ tidak ada damai. Di situ neraka di dunia. Terus dipindah ke suasana surga. Waduh, bingung saudara. Suasana surga yang begitu luar biasa. Duduk senang, berjalan senang, hatinya meluap kegembiraan. Sebab dikatakan kerajaan surga itu bukan hal makan minum, tetapi sukacita karena Roh Kudus. Coba kita lihat Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Percaya saudara, hari ini kalau masih ada tinggal dalam kegelapan, kegelisahan, terima Dia, undang Dia. Terang itu supaya masuk dalam hidup kita. Ada satu sukacita yang luar biasa. Ya. Terima, jangan ditunda. Hari esok bukan milik kita, kita nggak tahu. Begitu juga orang yang hidup dalam dosa. Dulu mungkin sudah terima Tuhan, kenal Tuhan, dan dalam perjalanan waktunya jatuh dalam dosa kembali. Hari ini bukan satu kebetulan kalau kita mendapatkan firman Tuhan, mendengarkan firman, dikatakan di dalam lebih lanjut nanti kita akan melihat saudara. Pokoknya hari ini terima Dia, sungguh-sungguh buka hati kepada Tuhan. Haleluya. Romawi 6 dikatakan demikian, orang yang tinggal di daerah bayang-bayang mautnya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, sama saudaraku, ya. Alkitab mengatakan bahwa kita tinggal di lembah bayang-bayang maut. Artinya apa? Setiap saat, sewaktu-waktu orang bisa mati. Itu dia. Sebab itu sebelumnya dikatakan terang itu sudah datang. Ya. Terang itu sudah datang. Kita baca kembali supaya jelas saudaraku. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Artinya sudah melihat. Di dalam kegelapan melihat terang. Haleluya. Sekarang saudaraku, tergantung orang tersebut mau terima atau tidak. Dia hidup dalam lembah bayang-bayang maut. Nggak tahu kapan berakhir waktu ini. Lilin kehidupan kita nggak tahu. Ada yang sudah tinggal sedikit tapi nggak tahu. Masih terus berbuat dosa. Masih terus hidup dalam lembah bayang-bayang maut. Masih hidup dalam kegelapan tak tahu. Lilin kehidupan itu habis. Selesai. Dan itu dampaknya untuk kekal. Kalau dia mati dalam dosa, tempatnya di neraka. Kalau dia mati di dalam Kristus, tempatnya di surga. Jangan main-main, ya. Hidup di lembah bayang-bayang maut seperti kita sekarang, kita tidak bisa menduga kapan seseorang dipanggil oleh Tuhan. Memang biasanya faktor usia itu menentukan. Kalau sudah 70, 80, orang mengatakan sudah bau tanah. Nggak salah, tapi jangan keliru juga. Nggak kurang yang masih usia 30-40 tahun sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu, tapi yang penting kita sekarang hidup di lembah bayang-bayang maut. Sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Tuhan. Ya. Amos 4 ayat yang ke-12. Amos 4 ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai orang Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah
untuk bertemu dengan Allahmu. Hai Israel, apa yang terjadi sekarang di sekitar kita, baik virus COVID dan lain sebagainya, itu seperti lembah bayang-bayang maut. Nah, itu semua kalau tidak diizinkan Tuhan tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi teman, kalau sesuatu yang terjadi, yang penting setiap saat kita siap bertemu dengan Tuhan. Memang tadi saya katakan faktor usia, lebih tua biasanya lebih banyak yang dipanggil. Kalau saudara lihat koran-koran berita duka, ya, umurnya berapa? 80, 90, oh ya wajar. Selalu kesannya orang wajar. Umur berapa? 12 tahun. Hah? 12 tahun mati? Sakit apa dia? Kalau umur 90 nggak ada yang tanya sakit apa. Sudah wajar. Ya. Sakit apa dia? 40, 30 tahun sudah meninggal. Sakit apa? Nah, begitu juga saudaraku. Ya. Sebab itu sadarlah sesadar-sadarnya. Umur kita itu pendek. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Haleluya. Sebentar, hidup kita sebentar. Orang berkata, ing dunya mung mampir ngombe. Di dunia ini hanya mampir untuk minum. Minum mau berapa lama sih? Ya. Itu orang berkata, ing dunya mung mampir ngombe, ing dunya piro lawase. Di dunia ini hanya mampir untuk minum. Di dunia ini berapa lama? Firman Tuhan mengatakan Yakobus 4:14 seperti uap. Kalau saudara bikin kopi, air panas dituang, keluar uapnya. Tunggu sebentar hilang. Begitu juga. Berapa kali kita berkata, loh, baru kemarin saya lihat, saya masih ngobrol, loh sekarang sudah meninggal. Loh 1 bulan yang lalu saya masih berjumpa, loh sekarang sudah nggak ada. Itulah manusia. Sebentar ada, sebentar lenyap. Tapi waktu lenyap, waktu meninggal, itu terpenting, yang paling penting, di mana dia pergi, kemana dia pergi. Sebelumnya dia harus menentukan, sebab perjalanan sesudah kematian itu kekal, tidak ada ujungnya. 1000 tahun lebih, 2000 tahun lebih, 10.000 tahun lebih, tidak ada akhir. Sebab itu betapa bodoh orang beriman yang menukarkan keselamatannya dengan kesukaan yang berdosa yang sebentar. Sangat bodoh. Coba saya bacakan pernyataan Musa di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Akibatnya kekal, saudara. Waktu saya masih di kota kami di Surabaya, satu anak begitu benci sekali sama papanya. Terus saya nasihati, dia cerita, saya gak bisa terima, bikin malu. Papanya meninggal justru di rumah pelacuran. Justru meninggal di rumah pelacuran. Dia nggak mau urus. Saya bilang nggak boleh. Itu orang tua. Ya sudah. Habis gimana? Sudah meninggal? Mau diapain lagi? Sebenarnya sebelum meninggal itu dididik, diberitahu. Jangan hidup dalam dosa. Mati saat berbuat dosa. Mengerikan. Itu jelas tempatnya di mana. Begitu juga umat Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tukarkan keselamatanmu dengan kesukaan dunia yang sebentar, sementara, tertawanya cuma sebentar.
tapi penderitaannya kekal. Surga dan neraka itu tergantung dari kita sekarang. Selagi kita hidup, kemana kita membuat jalan? Mau membuat jalan ke surga atau membuat jalan ke neraka? Nah, jalan ke neraka itu jalan penuh penderitaan. Nah, jangan coba-coba. Baik rekan-rekan muda, dengar baik-baik. Nah, jangan jual masa mudamu untuk kesukaan yang dosa yang sebentar dan sementara. Kesimpulannya, satu, Kristus sudah lahir, mati, bangkit untuk kita. Haleluya. Kristus sudah lahir, mati, bangkit untuk kita. Sekalipun berita ini, peristiwa ini 2000 tahun yang lalu, tapi dampaknya kepada kita, kalau kita percaya, terima kasih. Dengan mulut kita baca ya, saya bacakannya. Kitab Roma 10. Haleluya. Roma 10 ayat yang ke-10. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Sebab itu jangan sia-siakan undangan Tuhan. Lihat, aku berdiri di depan pintu mengetok, tok, tok, tok. Pintu hati kita yang diketok. Kalau kita berkata, masuklah Tuhan. Oh, Tuhan masuk. Maka kita makan bersama dengan Tuhan. 2. Kuasa maut telah dikalahkan. Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah semangatmu? Nah, sebab upah dosa itu adalah maut. Maut dikalahkan. Jadi kalau kita terima Yesus, kita tidak dikuasai oleh maut. Waktu mati, kita naik ke dalam kerajaan surga. 3. Hidup dalam dosa itu adalah jalan kepada neraka. Sekalipun belum tampak, tetapi itu pasti. Ya. Hidup dalam dosa itu adalah jalan kepada neraka. Sekalipun belum tampak, tetapi itu pasti. Dari mana tahu? Dari firman. Jangan kita percaya, jangan orang itu percaya setelah mengalami terlambat. Kalau orang itu masuk neraka, terus iya aku percaya, sudah terlambat. Percaya, Thomas, alangkah baiknya jikalau engkau percaya sekalipun belum melihat. Yohanes 20, coba kita lihat saudaraku pernyataan Tuhan itu. Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jangan setelah mengalami baru percaya. Kaset terlambat, sudah nggak bisa pindah lagi. Percaya. Ya. Orang yang hidup dalam dosa itu adalah sedang membuat jalan menuju neraka. Cepat putuskan, cepat beralih. 4. Hidup dalam kesucian itu jalan menuju surga. Ya. Hidup dalam kesucian itu jalan menuju surga, dan meskipun surga belum tampak, tetapi pasti ada. Ya. Hidup dalam kesucian itu jalan menuju surga, dan meskipun surga belum tampak, tetapi pasti ada. Suasana surga turunlah. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Kristus sudah datang ke dalam dunia ini. Terima kelahirannya. Bukan pas hari Natal saja. Tidak. Setiap hari, setiap saat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Kalau Yesus lahir, dia sebagai juru selamat.
menjadi juru selamat dalam keluarga kita, menjadi juru selamat dalam keuangan kita, menjadi juru selamat dalam kesehatan kita, menjadi juru selamat dalam rumah tangga kita, dan seterusnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kalau mungkin ada umat-Mu masih hidup dalam kegelapan, Tuhan sadarkan, biar mereka boleh melihat, boleh celik, boleh terbuka. Sebab terang itu sudah datang, terang itu sudah terbit. Tuhan, jamah hatinya, lembutkan hatinya, supaya kembali ke dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus, tolong mereka dibutakan oleh penghulu dunia ini. Tuhan Yesus, tolong, supaya mereka boleh berpaling kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, mereka yang masih hidup dalam kegelapan, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lepaskan kuasa-kuasa dosa itu, biar terang itu boleh bersinar dalam hidupnya, dan penuh sukacita surgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan masih mengingatkan kami. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa, umat-Mu yang bekerja, Tuhan bukakan tingkap-tingkap surga, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Naungi, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, virus-virus yang jahat, dalam nama Yesus dipatahkan, dikalahkan, biar umat-Mu boleh hidup dalam sehat, karena Tuhan memberikan kesehatan itu buat kami. Sebagaimana jiwa kami selamat, begitu juga tubuh kami sehat. Terima kasih, berkati rumah tangga mereka, berkati masa muda mereka, berkati keuangan mereka, kesehatan mereka, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur kalau sampai hari ini pemeliharaan-Mu tidak pernah lalai dalam kehidupan kami. Seperti Engkau menjaga Elia, memelihara Elia, sekalipun Sikon tidak mungkin, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Elia boleh terpelihara di dalam masa yang sulit. Begitu kami juga sebagai umat-Mu, kami pasti dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kami percaya, kami terima dengan iman, kami memiliki terang yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.